pengerupukan yang diiringi dengan gamelan Bleganjur dan akhirnya dibakar. Pengerupukan dilakukan tepat sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Butakala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Butakala mempresentasikan kekuatan Bu, alam semesta dan waktu atau kala yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang dimaksud, Butakala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa. Selain wujud raksasa, ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk hidup di Mayapada, surga dan neraka, seperti naga, gajah, widadari. Bahkan dalam perkembangannya ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal, seperti para pemimpin dunia, artis atau tokoh agama, bahkan penjahat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi tahun 1986, ogoh-ogoh didefinisikan sebagai ondel-ondel yang beraneka ragam dengan bentuk yang menyeramkan. Sejarah asal-muasal dari ogoh-ogoh khususnya di Bali ada beberapa versi yang berbeda. Ada yang mengatakan ogoh-ogoh dikenal sejak zaman Dalem Balingkang, di mana pada saat itu ogoh-ogoh dipakai pada saat upacara Pitriyadnya. Ada pula yang berpendapat bahwa ogoh-ogoh tersebut terinspirasi dari tradisi Ngusaben Dongding di Desa Selat Karangasem. Tradisi lama yaitu tradisi Barong Landung serta Ngaben Nguangun yang menggunakan ogoh-ogoh Sangkalike disebutkan bisa dirujuk untuk menelusuri asal-usul atau awal mula ogoh-ogoh. Informasi lain menyebutkan bahwa ogoh-ogoh muncul sekitar tahun 70-an. Terdapat banyak versi cerita mengenai awal mula munculnya tradisi ogoh-ogoh ini. Pertama, ada yang mengatakan bahwa awal mula tercetus ide membuat pawai ogoh-ogoh ini berkaitan dengan ditetapkannya Hari Raya Nyepi sebagai Hari Raya Nasional oleh Presiden Republik Indonesia sekitar tahun 1983. Perayaan atas tersebut ditandai dengan dibuatnya benda besar mirip patung yang kini dikenal dengan nama ogoh-ogoh. Pembuatan ogoh-ogoh pertama kali dilakukan di Banjar Abian Tubuh Kesiman dengan pemrakarsanya adalah Bapak Imade Jayadi. Ketika itu bentuknya masih sederhana, tubuhnya yang terbuat dari ambu atau daun muda dari pohon enau ditambah dengan topeng seadanya. Kata ogoh-ogoh diambil dari sebutan ogah-ogah dari bahasa Bali yang artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan. Ogoh-ogoh sebetulnya tidak memiliki hubungan langsung dengan upacara Hari Raya Nyepi. Sejak tahun 80-an, umat Hindu mengusung ogoh-ogoh yang dijadikan satu dengan acara mengelilingi desa, bertujuan agar Butakala yang merupakan manifestasi unsur-unsur negatif yang ada di sekitar desa, agar ikut bersama ogoh-ogoh yang nantinya ogoh-ogoh akan dilebur atau dibakar. Fungsi ogoh-ogoh adalah sebagai representasi Butakala atau makhluk mitologi Bali, dibuatkan menjelang Hari Raya Nyepi dan diarak beramai-ramai keliling desa pada senja hari pengerupukan, sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Rupa mereka direka sedemikian rupa dengan variasi bentuk menyeramkan. Ada yang berwujud raksasa, penjelmaan dewa-dewi dalam murtinya, mengambil tokoh dari cerita pewayangan, atau memakai figur-figur yang sedang populer. Ogoh-ogoh merupakan cerminan sifat-sifat negatif pada diri manusia. Menurut para cendekiawan dan praktisi Hindu Dharma, proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan buana agung atau alam raya dan buana alit atau diri manusia. Dalam pandangan tatwa atau filsafat, kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran. Semua ini tergantung pada niat luhur manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dalam menjaga dirinya sendiri dan seisi dunia. Ogoh-ogoh berjejer di sepanjang jalan setelah dikeluarkan dari Balai Banjar, tempat pembuatan ogoh-ogoh. Karya seni ini biasanya dibuat oleh para pemuda Banjar selama sebulan lebih sebelum perayaan Nyepi. Ogoh-ogoh lebih dari sekedar patung, mereka tampak hidup.
Dampak positif dari perayaan ini seperti menjadi hiburan tersendiri bagi umat Hindu dan non-Hindu, serta menarik banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Karena ogoh-ogoh adalah sebuah patung yang sangat besar, maka dibutuhkan banyak orang untuk mengaraknya. Dari sanalah rasa persatuan dan kesatuan di antara umat Hindu dalam pembuatan ogoh-ogoh yang mengandung unsur seni dapat menghidupkan kreativitas seketrune-trune di Bali.